terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah, guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Anak membawa motor di bawah umur adalah pelanggaran hak anak. Kapan kita bertindak? Dan selama ini kita membiarkan anak-anak nonton film tanpa didampingi oleh orang tua. Itu adalah pelanggaran anak, dan kita tidak pernah bertindak. Anak-anak di bawah umur merokok, minum minuman keras, itu adalah pelanggaran hak anak. Semuanya kita berdiam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemunkaran ini menjadi sebuah kebaikan. Oke, para pemirsa yang beriman, di video kali ini kita akan saksikan video tentang pendapat-pendapat para pejabat, kemudian masyarakat, ya, tentang KDM, Kang Deddy Mulyadi. Oke, simak saja videonya. Check it out. Ya, pada waktu ditanya mengenai hal ini, saya bilang saya baru bisa menjawab kalau saya sudah bisa melihat sendiri. Saya bisa bertatap muka dengan para pelajar, saya juga bisa konsultasi dengan psikolognya. Sofia tadi mengatakan, atau Bapak mungkin, anak nakal karena lingkungan, kan? Bapak Adel tadi mengatakan. Ya, Bapak ya, mengenai lingkungan. Nah, karena anak mendapatkan lingkungan yang tidak kondusif, yang menjerumuskan mereka menjadi berbagai perilaku menyimpang. Lingkungan bela negara, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Pada waktu anak saya tanya apakah senang, apakah senang sekali. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Wah, ternyata bangga sekali. Didik jadi apa? Jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya dan sebagainya. Saya bahkan diberi kesempatan berapa kali pun hadir, silakan. Untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar suara anak, untuk bisa memantau kondisi psikologis anak dan sebagainya. Kenapa harus barang militer, Kak Seto? Kenapa harus barang militer? Itu juga yang lain. Saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barang militer. Wah, militer kan perang, militer kan pegang senjata. Militer. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Lingkungan militer. Ya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak optimal, bisa dibawa ke non formal. Ya, ini tapi salah satu alternatif saja. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya. Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, adalah... makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM. Memiliterisasikan pendidikan. Oke, ini sebetulnya dijawab yang dulu. dijaga. Monggo, silakan Kak Seto. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mencek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi dinas-dinas itu ikut memantau. Baik. Gubernur Jawa Barat, KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang orang-orang di beberapa tempat di Jawa Barat menyebut Bapak Aing ya. Itu artinya bapakku, bapak gue nih gitu kalau orang Jakarta bilang. Bapakku loh, nah itu kalau menurut orang Jawa bilang.
maka keras, tegas, bahkan meminta udahlah bubarin aja tuh ormas-ormas yang meresahkan itu. Termasuk membuat satgas pemberantasan preman. Betul, itu adalah langkah yang benar kan. Tetapi kenapa langkah yang benar itu kemudian memicu perlawanan dari siapa? Dari ormas, dari yang mengatasnamakan perwakilan ormas. Ini kan akhirnya dibawa ke urusan personal. Padahal yang dilakukan oleh Kang Deddy itu adalah dia sebagai gubernur Jawa Barat, dia sebagai pejabat otoritas tertinggi di Jawa Barat, maka kewajiban dia adalah melindungi segenap tumpah darah Jawa Barat, kira-kira begitulah. Betul bahwa ormas tidak mengganggu Kang Deddy, tapi dia mengganggu masyarakat, dia mengganggu usaha. Bayangkan, itu pesan buruk loh kepada investasi di Indonesia. Wong tidak ada intimidasi, tidak ada pungutan dari ormas saja. Kita sudah kepayahan dalam mendatangkan investasi, apalagi ini ada gangguan-gangguan. Kang Deddy Mulyadi, Pak. KDM. Ya. Ini pencitraan nggak sih, Pak? Saya salah seorang pengagum beliau, ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Purwakarta. Purwakarta, ya. Terobosannya banyak sekali. Dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan. Dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya. Asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu, yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga, dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1 tidak cukup, 1, 2, 3, 4 saya yang bayar gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. KDM ini bikin dongkol ya. Iya kan? Gue sebel lihat aksi-aksi KDM. Beneran sebel gue. Ini orang nih jadi gubernur sampai sibuk ngurusin jam malam buat pelajar ya. Iya, Jam 9 ngapain harus coba? tidur. Gila ini orang ini. Ya. Terlalu benar jadi pejabat gitu. Iya. Ngapain gitu. Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan, Mewakili. sibuk ngurusin double jabatan, ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Gue dongkol lihat KDM ini, sungguh gue dongkol bener, dongkol bang. Oke, demikian para pemirsa yang beriman, video tentang para pendapat dari para ahli dan masyarakat ya tentang Kang Deddy Mulyadi. Oke, sampai jumpa.